Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak solih-solihah kelas 5 hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Sebelum memulai belajar, jangan lupa untuk kalian berdoa terlebih dahulu ya, supaya ilmu yang didapat bermanfaat. Bertemu kembali dengan Ustazah dalam pembelajaran IPA di tema yang baru, yaitu tema 4. Topik kita hari ini adalah sistem peredaran darah pada manusia. Jika yang lalu kita sudah membahas sistem pencernaan, maka hari ini yang dibahas adalah sistem peredaran darah pada manusia di subtema 1 kelas 5. Apa saja yang akan dibahas? Let's go guys. Perhatikan contoh gambar slide berikut ini. Tentu di antara kalian sudah pernah mengalaminya, yaitu tangan kalian terkena benda sesuatu sehingga mengeluarkan sebuah darah. Sehingga apakah yang terjadi? Efek yang terjadi ketika terluka akan mengeluarkan darah. Darah merupakan jaringan ikat yang penting untuk kelangsungan hidup tubuh kita. Apa saja yang akan dibahas dalam sistem peredaran darah pada manusia? Yang pertama, materinya adalah darah, meliputi sel darah merah, sel darah putih, keping darah, plasma darah, dan pembuluh darah. Yang kedua, organ peredaran darah. Yang dibahas adalah jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Yang ketiga, peredaran darah. Sistem peredaran darah kecil atau pulmonalis dan sistem peredaran darah besar atau sistemik. Berikutnya adalah yang pertama, kita akan membahas tentang bagian-bagian dari darah. Apa sajakah itu? Perhatikan contoh gambar dan bagan berikut ini. Komponen darah manusia. Komponen darah dibagi menjadi dua bagian yang besar. Yang pertama ada sel-sel darah dan yang kedua ada plasma darah. Sel darah sendiri dibagi menjadi tiga bagian. Ada sel darah merah atau eritrosit, ada sel darah putih atau leukosit, ada keping darah atau trombosit. Untuk bisa lebih memahami tentang komponen-komponen darah, marilah kita akan kupas satu persatu masing-masing dari pengertian komponen-komponen tersebut. Bagian-bagian darah pada manusia, yang pertama ada plasma darah, di mana plasma darah merupakan penyusun darah terbesar. Komposisi plasma darah kira-kira 55% dari volume darah. Sekitar 45% volume darah tersusun atas sel-sel darah. Fungsinya untuk mengangkut sari-sari makanan, hormon, dan sisa metabolisme. Demikian adalah pengertian dari plasma darah yang merupakan penyusun darah terbesar. Jadi, dalam setiap darah manusia ada komponen plasma darah yang mendukung. Itulah salah satunya. Bagian-bagian darah yang selanjutnya adalah sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah atau eritrosit adalah mengandung pigmen pewarna darah yang disebut hemoglobin atau Hb. Fungsi dari hemoglobin adalah mengikat oksigen dari paru-paru. Sehingga mengapa darah manusia berwarna merah? Karena dia mengandung hemoglobin. Berikut bisa diamati gambar dari sel darah merah atau eritrosit. Bagian darah yang selanjutnya adalah sel darah putih atau leukosit. Berikut adalah gambar penampang sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih mempunyai bentuk yang tidak beraturan, bergerak secara bebas, yang mana fungsinya untuk membunuh kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuhmu. Jadi bisa disimpulkan bahwa ketika imun kita kuat,
maka itu adalah peran salah satu dari sel darah putih atau leukosit yang berhasil membunuh kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh. Bagian darah yang selanjutnya adalah keping darah atau trombosit. Berikut adalah gambar penampang dari bagian keping darah pada manusia. Darah atau trombosit ukurannya sangat kecil, mengandung suatu zat yang disebut dengan fibrinogen. Fungsinya yaitu untuk membekukan darah. Jadi, sewaktu kita terluka, maka darah akan berhenti sendiri, karena itu adalah peran dari keping darah atau trombosit yang mengandung sebuah zat fibrinogen. Setelah paham tentang komponen-komponen darah pada manusia, maka kita harus mengetahui juga apa itu fungsi darah bagi tubuh kita. Berikut adalah fungsi darah pada tubuh kita. Fungsi yang utama adalah fungsi sebagai alat pengangkut, yaitu mengangkut sari-sari makanan, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan mengangkut zat sisa metabolisme. Selain berfungsi sebagai pengangkut, darah juga berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh kita. Yang ketiga, membantu dalam proses penutupan luka atau fungsi dari trombosit. Yang terakhir, membunuh bibit-bibit penyakit atau yang dilakukan oleh sel darah putih. Pembahasan berikutnya adalah mengenai organ-organ yang berfungsi untuk sebagai pengedar darah pada tubuh kalian. Organ yang pertama adalah bisa dilihat di gambar, yaitu ada yang tahu? Ya, jantung. Jantung pada manusia berfungsi sebagai untuk pemompa darah. Letaknya di dalam rongga dada sebelah kiri, tersusun atas dinding otot yang tebal yang disebut miokardium. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Atau nama lainnya dari serambi adalah atrium, dan nama lain dari bilik adalah ventricle. Supaya antara darah kotor dan darah bersih tidak bercampur, maka jantung dilengkapi dengan sekat pemisah yang disebut katup jantung. Jika sudah tahu tentang ciri-ciri dari jantung, maka kita harus mengetahui tentang masing-masing tugas dari ruang dalam jantung. Ada 4 ruang yang dibahas tadi. Ada atrium atau serambi, atrium kiri dan atrium kanan, dan ada ventricle atau bilik, ada ventricle kiri dan ventricle kanan. Fungsi dari atrium atau serambi kiri menampung darah kaya oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, sedangkan fungsi atrium kanan atau serambi kanan menampung darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Sedangkan fungsi dari ventricle kiri atau bilik kiri memompah darah kaya oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Dan yang selanjutnya, ventricle kanan atau bilik kanan memompa darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru. Berdasarkan gambar, mengapa jantung manusia sebelah kiri lebih tebal? Karena dia tugasnya berat sesuai dengan fungsinya, maka dia memompa darah ke seluruh tubuh. Itulah mengapa bagian jantung sebelah kiri manusia lebih tebal. Berikutnya, supaya antara darah kaya karbon dioksida dan darah kaya oksigen tidak bercampur, maka jantung dilengkapi dengan katup. Katup pada jantung. Katup pemisah jantung adalah terdiri dari 2 katup, yaitu katup bicuspidalis, katup pemisah antara serambi kiri dengan bilik kiri. Sedangkan katup tricuspidalis adalah katup pemisah antara serambi kanan dengan bilik kanan. Itulah beberapa katup yang dibahas
dalam jantung supaya nanti katup itu akan memisahkan antara darah kaya oksigen dan darah kaya karbon dioksida. Kita akan membahas cara kerja jantung kita. Kerja jantung ada dua fase, ketika jantung berelaksasi saat jantung menerima darah, dan jantung berkontraksi saat jantung memompa darah. Saat jantung berelaksasi, maka jantung akan terisi darah. Darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, sedangkan darah dari paru-paru menuju serambi kiri. Kemudian pada saat yang sama, serambi berkontraksi, akibatnya darah mengalir ke bilik melalui katup. Ketika bilik menerima darah dari serambi, bilik berada dalam kondisi relaksasi. Darah yang ada di bilik kiri kemudian akan dipompa ke seluruh tubuh. Adapun darah dari bilik kanan akan dipompa ke paru-paru. Itulah sedikit beberapa rangkaian dari cara kerja jantung kita setiap hari. Selanjutnya akan dibahas tentang tekanan darah pada manusia. Tekanan darah pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu tekanan diastol dan tekanan sistol. Tekanan diastol adalah tekanan darah terendah yang terjadi saat jantung mengembang atau relaksasi. Perhatikan sesuai yang digambar. Sedangkan tekanan sistol adalah tekanan darah tertinggi yang terjadi saat jantung menguncup atau berkontraksi. Pada kondisi normal, jantung orang dewasa berdenyut sebanyak 70 kali dalam 1 menit. Untuk mendengarkan bunyi detak jantung kita dapat mempergunakan alat yang disebut stetoskop. Sedangkan untuk mengetahui keadaan jantung yang normal digunakan alat elektrokardiogram. Selanjutnya adalah organ peredaran yang kedua adalah pembuluh darah. Perhatikan gambar yang tertera dalam layar slide berikut. Pembuluh darah merupakan saluran atau tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah pada manusia terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, pembuluh nadi atau arteri, yang kedua, pembuluh balik atau vena, dan yang terakhir, pembuluh kapiler. Masing-masing pembuluh ada fungsinya. Yang pertama, pembuluh arteri atau pembuluh nadi. Pembuluh kaya oksigen yang membawa darah keluar dari jantung kecuali arteri pulmonalis, di mana arteri pulmonalis adalah arteri yang membawa darah kaya karbon dioksida dari jantung menuju ke paru-paru. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Selanjutnya adalah pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh yang dialiri darah dari sel-sel tubuh. Pembuluh ini sangat halus dan berdinding tipis serta berpori. Di dalam pembuluh ini terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya adalah pembuluh vena atau balik, di mana pembuluh yang membawa darah kaya karbon dioksida keluar dari tubuh menuju jantung, kecuali vena pulmonalis, yaitu yang membawa darah kaya akan oksigen dari paru-paru menuju ke jantung. Cara mengingatnya, jika pembuluh arteri adalah pembuluh yang keluar dari jantung, sedangkan pembuluh balik atau vena karena dia balik berarti dia balik ke jantung. Sedangkan pembuluh yang ke seluruh tubuh dinamakan pembuluh kapiler. Untuk bisa mengetahui tentang perbedaan ketika pembuluh tersebut, perhatikan contoh tabel berikut ini. Karakteristik adalah tempat pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi agak ke dalam dan tersembunyi, sedangkan pembuluh balik dekat permukaan tubuh tampak kebiru-biruan. Jadi yang tampak di tanganmu itu seperti
kabel yang berwarna kebiru-biruan itu adalah pembuluh balik atau vena. Sedangkan dinding pembuluh kalau nadi tebal kuat elastis, kalau pembuluh balik tipis dan tidak elastis. Arah alirannya kalau pembuluh nadi dari jantung, kalau pembuluh balik menuju ke jantung, tidak terasa. Sedangkan katupnya kalau nadi hanya di satu tempat dekat jantung, kalau pembuluh balik di sepanjang pembuluh. Jadi luka pada pembuluh nadi akan keluar darah memancar, sedangkan pada pembuluh balik akan menetes saja. Nah, mengapa ketika orang yang bunuh diri di tangan itu cepat meninggal? Karena di dekat pembuluh baliknya ada pembuluh nadi. Nah, kemungkinan ketika orang bunuh diri itu pembuluh nadinya yang teriris, jadi darahnya keluar memancar. Itu adalah beberapa perbedaan dari pembuluh nadi dan pembuluh balik. Berikutnya kita akan membahas tentang organ peredaran darah yang terakhir, yaitu adalah paru-paru. Perhatikan contoh gambar berikut. Itu adalah contoh penampang dari paru-paru. Paru merupakan organ pernafasan yang berperan penting dalam sistem peredaran darah. Mengapa penting? Karena paru-paru berperan menyuplai oksigen ke dalam darah. Di dalam paru-paru, darah melepaskan karbon dioksida dan mengikat oksigen melalui proses pernafasan yang dilakukan oleh fungsi dari alveolus. Selanjutnya adalah pembahasan yang terakhir, yaitu peredaran darah pada manusia atau prosesnya, di mana peredaran darah pada manusia dibagi menjadi dua fase, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Yang pertama adalah sistem peredaran darah kecil atau pulmonalis. Perhatikan contoh bagan dan gambar berikut ini. Sistem peredaran darah kecil merupakan sistem peredaran darah yang mengalir dari jantung menuju paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Rute atau arah peredaran darah kecil, rumus besarnya adalah jantung, paru-paru, jantung. Dijabarkan dalam bentuk dari darah dari jantung bagian bilik kanan menuju ke arteri paru-paru, kemudian menuju ke paru-paru, lalu menuju ke vena paru-paru, dan yang terakhir dia akan kembali ke jantung, yaitu bagian serambi kiri. Itu adalah skema dari rute peredaran darah kecil pada manusia. Selanjutnya adalah peredaran darah besar atau sistemik. Sistem peredaran darah besar merupakan peredaran darah yang mengalir dari jantung seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Pada peredaran darah besar, darah mengalir dari jantung melalui bilik kiri. Dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Kemudian darah kembali lagi menuju ke jantung melalui serambi kanan. Jadi rumus besarnya peredaran darah besar yaitu jantung, seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung. Dijabarkan dari jantung melalui bilik kiri menuju ke aorta, kemudian ke arteri. Jadi karena seluruh tubuh maka melalui pembuluh kapiler organ seluruh tubuh kecuali paru-paru, kemudian menuju ke vena atas dan bawah yaitu bagian kepala dan kaki, kemudian akan kembali ke jantung yaitu serambi kanan. Jadi dalam sekali beredar, darah akan beredar sebanyak 2 kali atau disebut sistem peredaran darah ganda. Jadi sekali melalui jantung ada 2 kali rute. 2 rutenya yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Selain itu, pada manusia juga disebut sebagai sistem peredaran darah tertutup. Mengapa? Karena dalam mengedarkan darah sudah melalui pembuluh-pembuluh darah.
Itulah serangkaian materi kita hari ini dalam sistem peredaran darah pada manusia. Semoga apa yang sudah sampaikan bermanfaat untuk kalian. That's all. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, walaupun belajar dari rumah. Sampai bertemu di pembelajaran IPA selanjutnya.